juga kertas, akte nikah kertas, paspor kertas, surat kepemilikan rumah juga kertas, uang juga kertas. Kehidupan kita layaknya hanya dikelilingi dengan kertas-kertas. Seiring waktu berlalu, semua dirobek, kemudian dibuang dan dibakar. Berapa banyak orang bersedih karena kertas-kertas yang dimilikinya, dan berapa banyak orang yang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu akte kematiannya. Maka manusia itu ada batasnya, yang tidak mungkin dia mampu menjangkau waktu. Ada dua hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang: masa mudanya dan kekuatannya. Dua hal yang berguna untuk setiap orang: hati yang mulia dan hati yang mengampuni. Ada dua hal yang mengangkat derajat seseorang: sikap rendah hati dan berbagi kasih. Belajarlah punya prinsip hidup. Ada 3 fase hidup yang tampak dari kita. Masa puber, kita punya waktu dan kekuatan, tetapi tidak punya uang. Masa bekerja, kita punya uang dan kekuatan, tetapi kita tidak punya waktu. Masa tua, kita punya uang dan punya waktu, tetapi kita tidak punya kekuatan lagi. Manfaatkan kesempatan hidup sebaik-baiknya selagi masih bisa bernapas. Kita selalu yakin bahwa kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan kita, dan orang lain pun meyakini bahwa kehidupan kita jauh lebih baik daripada kehidupan dirinya. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan kita melupakan satu hal terpenting dalam hidup ini, yaitu bersikap mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Oleh sebab itu, nikmati hidup sebelum hidup tidak bisa dinikmati, dan selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia hidup. Tidak capek pun perlu istirahat, tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarlah hidup itu pendek, pasti ada saat finishnya. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Nikmati hidup dan berbahagialah sewaktu ada kesempatan. Bahkan bersyukurlah dengan sandal jepit yang kita miliki, karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Setelah menempuh perjalanan panjang, banyak pelajaran yang akhirnya kita sadari bahwa hidup bukan sekedar tentang cepat sampai di tujuan, melainkan tentang setiap langkah kecil yang penuh arti. Kita belajar bahwa luka bukan hanya menyakitkan, tapi juga menguatkan jiwa. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebijaksanaan yang lebih besar. Setiap air mata yang jatuh adalah saksi perjuangan, dan setiap senyum yang hadir adalah bukti bahwa kita mampu bangkit meski pernah jatuh berkali-kali. Hidup mengajarkan kita untuk sabar ketika doa belum terjawab, kuat ketika semua terasa berat, dan ikhlas ketika harus melepaskan sesuatu yang kita cintai. Karena sejatinya, perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mampu bertahan dengan hati yang tulus dan pikiran yang penuh syukur. Maka jangan pernah menyerah, sebab setiap langkah yang kita jalani hari ini adalah bagian dari takdir indah yang sedang Allah siapkan untuk esok yang lebih baik. Wahai manusia, bukankah kulitmu sudah mulai keriput? Bukankah rambutmu dulu yang hitam sudah mulai memutih? Kekuatanmu yang dulunya ekstra sudah mulai melemah. Cahaya matamu yang dulunya kuat melihat sekarang sudah mulai melemah. Selera makanmu sudah mulai sedikit menurun. Itu adalah surat kematian. Engkau tidur di malam hari sudah tidak lagi nyenyak seperti ketika engkau muda. Ayo bangun, persiapkan. Orang saleh di zaman dahulu ketika ingin tidur mempersiapkan tempat tidurnya, nangis.
Kenapa jadi menangis? Dia bilang, saat ini saya masih bisa mempersiapkan tempat tidur dengan kasur yang empuk. Kan datang suatu saat saya akan hanya beralaskan tanah. Hentilah sibuk menghitung rezeki orang lain, karena itu hanya akan membuat hatimu gelisah dan pikiranmu lelah. Apa yang mereka punya bukanlah milikmu, dan apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah diambil siapapun. Allah sudah menakar rezeki masing-masing hambanya dengan adil, dan tidak satu pun bisa menukarnya. Daripada matamu terus iri pada pencapaian orang lain, lebih baik tajamkan pikiranmu untuk mencari cara yang lebih cerdas dalam bekerja. Kerja keras itu penting, tapi tanpa arah yang tepat, semua bisa habis sia-sia. Ubah pola pikirmu, kuatkan ikhtiarmu, dan yakinlah ketika engkau berusaha dengan cerdas, sabar, dan tetap bertawakal, Allah akan bukakan jalan rezeki yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Harta terkadang mampu mengubah segalanya. Yang jauh akan lebih dekat, teman akan menganggap kita sahabat, dan sebagian orang akan menjadikan kita kerabat. Tapi jika kita tidak punya apa-apa, hidup serba kekurangan ataupun sederhana, kita seperti buih yang mengapung di tengah samudra. Tidak ada yang memperdulikannya, bahkan keluarga sekalipun terkadang menganggap kita tidak berguna. Apalagi jika kita bertamu ke rumah keluarga kaya, pandangannya pasti sedikit berbeda, yang seolah kita tidak berharga dan hanya merugikannya. Namun, semua itu bukan berarti harta adalah segalanya. Kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, karena ketulusan, cinta, kasih sayang, dan kepercayaan jauh lebih berharga. Hubungan yang tulus dan ikhlas adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Memang benar, harta bisa mempermudah hidup, tapi harta bukanlah penentu kebahagiaan. Kebahagiaan sejati berasal dari hati yang tulus dan sikap yang bersyukur. Maka, jangan pernah merasa rendah diri hanya karena kekurangan materi. Sebab, dalam kesederhanaan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati.